banyak faktor kenapa PID mungkin jarang digunakan. Yang pertama, ketika mau digunakan PID-nya cuma satu. Kemudian yang kedua itu internet. SD kita aja yang seperti ini internetnya aja itu juga terbatas. Seandainya dibawa ke kelas sana, kelas 7, nggak ngebut sudah. Kemudian juga banyak yang masih sama saya juga belum banyak mengenal tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dimanfaatkan menggunakan PID atau papan interaktif digital. Jadi di sini saya akan membahas sama-sama belajar, sharing lah ya Bapak Ibu ya, tentang inspirasi penggunaan bahan ajar interaktif untuk digitalisasi pembelajaran. Diharapkan setelah menerima materi ini, saya dan jenengan juga sama-sama mampu memahami definisi bahan ajar interaktif. Apa sih bahan ajar interaktif itu? Nah, yang kedua, peserta mampu menemukan inspirasi bahan ajar interaktif. Nah, kita harus sering-sering istilahnya bertemu, sharing dengan teman-teman sejawat supaya bisa saling menginspirasi. Kadang kita materi ini kesulitan, mau pakai ini media apa ya, mau pakai aplikasi apa, teman-teman, oh aku tahu kemarin aku nggak wiki, ini enak pembelajarannya, penilaiannya juga cepat. Nah, jadi kalau kita sering sharing, ketemu dan lain-lain, mungkin kita bisa menemukan inspirasi bahan ajar atau bisa dari sosial media. Sekarang baik di TikTok, YouTube, WA dan lain-lain, teman-teman juga banyak yang ada buat status tentang video pembelajaran. Yang berikutnya adalah peserta mampu memanfaatkan bahan ajar interaktif dalam digitalisasi pembelajaran. Memanfaatkan. Nah, sekarang PID-nya sudah ada, cuma sebagian besar sekolah-sekolah belum memanfaatkan PID dengan sebaiknya. Belum memanfaatkan secara benar-benar PID ini. Tapi memang kalau tiap kelas ada, perkembangan teknologi inilah yang mengubah cara belajar maupun cara mengajar kita. Kita sebagai guru juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Anak-anak juga lebih tertarik dengan teknologi. Pembelajaran itu harus berkaitan dengan teknologi. Jadi sekolah maupun guru dituntut untuk beradaptasi dengan perangkat pembelajaran yang lebih modern. Bantuannya untuk mengisi lagi sticky note, sharing mengapa kok kita perlu menggunakan bahan ajar interaktif. Ide untuk zaman sekarang harus menggunakan bahan ajar interaktif karena untuk memotivasi, apalagi di era digital seperti ini agar anak-anak tidak ketinggalan zaman. Apa perlu bahan ajar yang interaktif? Kelompok 1 menjawab karena membuat peserta didik lebih tertantang, lebih menarik, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dan pastinya komunikasi menjadi dua arah. Dari kelompok 4, mengapa perlu bahan ajar interaktif? Karena nomor 1 meningkatkan keterlibatan siswa, yang kedua mempermudah pemahaman, yang ketiga memberikan motivasi. Mengapa perlu bahan ajar interaktif? Untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan dan pemahaman siswa melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Aplikasi yang digunakan cenderung biasanya anak-anak diajak untuk ikut juga dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman mendalam. Kadang yang tidak disampaikan oleh guru bisa disampaikan melalui media ajar yang digunakan. Kemudian menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan personal tadi. Jadi anak-anak ikut bermain juga, ikut merasakan. Sudah dirancang supaya anak-anak ikut aktif dan interaktif dalam pembelajaran. Di sini di Wayground ini untuk kuis interaktif berbasis game bisa diakses oleh seluruh siswa. Kemudian dapat juga membuat video pembelajaran interaktif. Cuma kita buat soal plus jawaban, kemudian tinggal upload ke Wayground. Kemudian kita simpan, bagikan ke anak-anak mengerjakan, klik keluar nilainya. Kita coba praktek Bapak Ibu. Di sini saya pakai menggunakan email Guru SD Belajar ID. Nah, ini menunya kalau sudah masuk ya. Jadi nanti klik Wayground, kemudian login pakai akun Google yang sudah ada aja. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk saya itu untuk lebih mempermudah
lain-lain, nilai juga sudah langsung keluar, buat soal cepat masuk ke sini Bu. Buat kuis, apa mau buat presentasi, video, analisis maupun flashcard ya. Saya di sini saya bahas kuis, saya pakai kuis dulu. Nah, di sini bisa unggah, bisa dari Google Drive, bisa juga dari YouTube. Misalnya saya unggah, jadi kan sudah punya soal misalnya. Nah, di sini misalnya ada soal di sini Word ya. Saya masukkan Wordnya. Ini saya sudah buat soal pretest digital ya. Kemudian di sini ekstrak pertanyaan yang ada atau hasilkan pertanyaan yang baru. Saya pakai ekstrak pertanyaan yang ada. Kalau jenengan mau yang baru, pilih yang ini. Karena saya sudah punya filenya, jadi saya pakai ekstrak pertanyaan yang ada. Sekarang pilih kelasnya. Saya ngajar di kelas 5. Jadi saya klik di sini kelas 5. Kemudian kalau sudah tinggal buat sumber daya. Ketika anak-anak mengerjakan BPID, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini saya keluarkan dulu, ini hanya melihat reviewnya, hasilnya. Kalau sudah, simpan. Nah, kalau sudah, ini kan mau dibagikan ke murid, ya. Maka di sini tugaskan PR. Kemudian di sini mau dengan pilih mode nilai, mode latihan, apa mode pengujian. Ini model ditugaskan PR. Nah, ini nanti ketika semua mengerjakan, maka nanti akan muncul. Ya, saya pilih gunakan tampilan papan peringkat. Jadi kalau di kelas ditunjukkan peringkatnya, siapa yang sudah selesai, nanti akan kelihatan progresnya. Dia mengerjakan sampai berapa nanti kelihatan. Oke, kita klik gunakan tampilan papan peringkat. Nah, sekarang kalau mau membagikan bisa pakai salin tautan kemudian dibagikan ke WA, atau pakai barcode. Klik barcode, monggo dicoba dengan scan. Kita mencoba hasil. Nanti akan muncul peringkat. Nanti akan muncul peringkatnya. Monggo. Monggo terus. Di sini sudah otomatis urutan tertinggi. Pertama kedua ini sudah urut sesuai dengan performanya. Jadi kita sudah langsung tahu nilai anak-anak siapa urutannya yang terbaik. Gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kalau sudah seperti ini happy Bapak Ibu ya, serasa naik podium. Nilai kelas 100%. Jadi penugasannya berarti semua selesai mengerjakan. Kalau mau ketik berdasarkan pencarian silahkan disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Misalnya mau pakai YouTube, misalnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Itu kemudian ini Bu, nanti otomatis akan muncul pertanyaan berdasarkan yang ada di videonya. Itu kalau mau pakai YouTube. Kasih penetapan stasiun petasan itu, kemudian ada kegiatan berikutnya yang berhubungan dengan materi yang di ruang murid tadi. Kalau ini misalnya tentang ekosistem, berarti di sini kita mencari sumber belajar ekosistem. Kemudian di sini membuat ekosistem buatan, ini di game menggunakan PID, baru ini misalnya membuat miniatur ekosistem dan lain-lain ya. Jadi dalam satu pembelajaran ada 4 station atau 4 kegiatan dalam satu pembelajaran. Jadi kita nggak bingung bagaimana sih rumah gadang, bagaimana pakaian adatnya dan lain-lain. Kita tinggal masuk ke websitenya Ruang Murid. Nah ini bisa diputar-putar. Nah rumah gadang seperti apa? Nah, nih dengan terangkan rumah gadang, ada penjelasannya. Rumah gadang merupakan peralatan, semuanya ada di sini. Pakaian adatnya ada, budayanya ada, semuanya ada Bapak Ibu. Dengan tinggal mencari, menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu.